Beginilah keseharian yang dilalui oleh Ayu, seorang ibu tunggal dengan anak yang mengalami lumpuh otak atau cerebral palsy. Meski sang buah hati telah memasuki usia 13 tahun, namun Muhammad Al-Rizki Al-Hablu Minallah perlu mendapatkan pendampingan dalam menjalankan aktivitasnya, mulai dari makan, melakukan terapi, dan lain sebagainya. Tidak ada rasa menyesal di raut wajah Ayu ketika membimbing sang buah hati sejak usia 2 tahun. Seperti kali ini, dengan penuh kasih sayang, ia menterapi kaki Nanang, sapaan akrab sang buah hati, agar bisa lurus setelah sebelumnya menyilang. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, Ayu melakoni segala pekerjaan, seperti berjualan, menjual kembali sisa dagangan kepada tetangga, menanam bibit padi, menjadi tenaga lepas untuk membungkus bumbu-bumbu masakan, dan menjadi pegawai lepas di sebuah salon kecantikan. Awal-awal dulu cerita ya sempet down karena kan kita tunggal, cari sendiri, semua sendiri. Cuma yang namanya kita hidup itu butuh proses. Kita ikuti jalannya ya udah lebih tegar, lebih kuat. Apalagi kan kita sama juga butuh penyemangat gitu. Jadi anak itu ya udah kayak semangat kita gitu. Yang banyak menguatkan itu kita kuat karena Nanang itu kan anak surga gitu. Jadi kita kan bisa ngelihat ke belakang, ke bawah gitu. Jadi kita bisa bandingkan kita ini masih diberi kesabaran yang lebih, juga mengurusi Nanang tadi kan. Banyak juga ada yang anak di luar kayak Nanang tapi nggak dapat kasih sayang sepenuhnya gitu. Uniknya, ketika Ayu mengumpulkan nafkah, 3 kucing yang diasuhnya setia menjaga Nanang. Kucing-kucing ini selalu duduk di dekat Nanang dan menemaninya dan mengelusnya ketika ia menangis. Kalau untuk mengurus Nanang dari pagi, dari jam 3 pagi dia itu udah minta mandi, minta makan. Ya udah kita lap atau kita kasih makan. Udah gitu kita tidurin dia. Yang penting dia tuh dalam keadaan bersih. Udah gitu nanti ada kucing yang ngurusin. Udah kita pulang kerja, kita mandiin, kita kasih makan lagi, kita terapi mandiri. Habis itu udah dia tidur, kita jualan lagi, ngurus rumah, ngurus apa semuanya sama. Cumanya kita lebih bangun jam dini pagi gitu. Punya kucing, punya Nanang. Nanang lahir itu ada kucing, main-main di sebelah Nanang. Udah nanti kalau misalnya Nanang nangis, entah Nanang gerak, dijilat-jilatilah si Nanang tadi kan, atau diusap-usapin. Keteguhan hati Ayu juga dimotivasi oleh para ibu yang memiliki anak disabilitas dalam komunitas Aksi Baik. Setiap minggunya, Ayu dan ibu-ibu ini menyempatkan waktu berkumpul guna menanyakan keadaan satu sama lain dan membahas kemajuan anak masing-masing. Bunda Ayu itu orang yang kuat, mandiri, walaupun dia mempunyai anak disabilitas, dia sangat bisa membesarkan si Nanang. Dia juga seorang janda atau single parents yang sangat kuat. Sungguh memang berat kalau menurut kita kehidupannya, tapi luar biasa. Kekuatan dia itu sangat luar biasa. Semoga untuk anak-anak disabilitas bisa lebih didekatkan dengan pemerintah atau bisa dikuatkan dengan pemerintah-pemerintah di atas agar kami bisa lebih mendapat support dari mereka. Dari segi medis, cerebral palsy atau lumpuh otak merupakan penyakit yang menahan tumbuh kembang anak, sehingga sulit melakukan aktivitas. Penyakit yang memasuki sistem otak anak ini akan menetap, namun bila ditangani dengan baik dapat meningkatkan kualitas hidup anak. Cerebral palsy ya, itu istilah yang masih awam sebenarnya ya. Itu istilah bahasa Indonesianya itu kelumpuhan otak sesungguhnya. Jadi ini penyakit yang diderita sebenarnya menyerang pada sistem saraf ya, sistem otak, terutama motorik ya, sehingga menyebabkan pasien itu mengalami gangguan motorik, bisa berupa kekakuan, bisa sampai dengan kelumpuhan. Sangat disayangkan sekali, ini kondisi akan menetap. Artinya penyakit ini mungkin tidak akan progresif. Progresif itu tidak akan memburuk ya.
cuma dia akan menetap seumur hidupnya. Cuma ada beberapa kasus itu bisa kita lakukan supaya meningkatkan kualitas hidupnya lebih baik lagi. Misalnya dengan mencegah yang paling sering itu penyakit epilepsi atau kejang, kemudian memberikan fisioterapi. Perhatian dan kesabaran orang tua menjaga dan merawat anak istimewa menjadi sarana lain untuk mengantarkan sang buah hati berhasil melalui tantangan terbesar dalam hidupnya. Tim Liputan, DAI TV.